Oke, selanjutnya kita akan bahas komponen fungsional dari sel. Oke, kita review dikit seperti yang peta konsep yang saya gambarkan di video awal. Nah, untuk komponen fungsional sel ini terdiri atas organel-organel yang bermembran dan tidak bermembran. Organel yang tidak bermembran itu ada ribosom sama sentrosom, dan ada yang bermembran, ada yang terkait sistem endomembran atau ada yang tidak terkait sistem endomembran. Sistem endomembran itu adalah satu sistem yang terbentuk pada organel-organel bermembran untuk saling bekerja sama menjalankan fungsi metabolik dari sel. Nah, yang video ini kita akan membahas organel yang tidak bermembran terlebih dahulu, yang terdiri atas ribosom dan sentrosom. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu ribosom. Nah, kalau ditunjuk bagian yang mana, nah kita lihat bagian yang ini, kayak butir-butir kecil di dalam sel. Nah, itulah yang disebut dengan ribosom. Oke, ini semua adalah ribosom. Terdiri atas berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ribosom. Tapi kalau ditunjuk satu aja cukup lingkari satu ya. Ini ribosom, ribosom, ribosom. Nah, sebenarnya kalau ditanya ribosom lagi terdapat di mana, dia sebenarnya terdapat pada retikulum endoplasma kasar. Ini bulatan-bulatan kecil yang menempel ini juga ribosom. Tapi dia merupakan ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma, sehingga disebut retikulum endoplasma kasar. Nah, untuk ribosom ini terdiri atas rRNA ya, penyusun utamanya rRNA. R itu apa? R itu adalah ribosomal RNA dan juga protein lain yang menyusun dari si ribosom. Nah, jadi RNA itu adalah materi genetik yang terdapat di dalam sel ya, selain DNA. Penyusunnya untuk RNA itu ada messenger RNA, ada transfer RNA, ada rRNA. Kalau di sintesis protein itu akan dibahas detail ya. tRNA itu fungsinya membawa asam amino, si rRNA ini penyusunnya ribosom, mRNA itu membawa kode dari DNA untuk dibawa ke ribosom untuk menjalankan sintesis protein. Nah, untuk fungsi utama dari ribosom tentunya adalah sintesis protein. Oke, untuk ribosom seperti yang saya katakan tadi, ada ribosom yang bebas, yang butiran-butiran tadi di dalam sel, ada yang menempel ya pada retikulum endoplasma. Nah, bagian yang ini nih, kalau kita tunjuk bagian yang ini adalah ribosom yang menempel. Nah, untuk ribosom, kalau kita ambil satu bagian ini atau ribosom bebas digedein, maka nampaknya akan seperti ini. Ada terdiri atas dua subunit ya. Ada subunit besar sama subunit kecil. Nah, kalau di si subunit besar sama subunit kecil ini, dia saling menutupi pada saat proses translasi protein. Jadi, subunit besar dan subunit kecil itu awalnya kepisah. Tapi kalau menjalankan proses sintesis protein, khususnya pada tahap translasi, dia akan saling menutup. Nah, si mRNA itu akan masuk ke sini nih. Info dikit ya. Dia akan masuk ke sini si mRNA. Kemudian si protein ini, si ribosom ini kita analogikan sebagai printer. Dia akan membaca kode di mRNA, kemudian mencetak si protein yang dia hasilkan dari proses translasi tadi. Nah, untuk fungsi utama sintesis protein. Sintesis protein. Nah, protein apa aja? Apakah protein itu untuk bahan untuk sel itu sendiri, ataupun protein yang dihasilkan adalah protein yang akan ditransport keluar sel atau untuk keperluan di luar sel. Misalnya apa? Misalnya adalah hormon atau enzim
yang dibutuhkan di tempat lain, maka protein-protein yang dihasilkan oleh sel itu akan ditransport keluar dari sel. Contoh bahan untuk sel itu sendiri, misalnya di membran sel tadi yang udah kita bahas, ada protein perifer, ada protein integral. Kalau ini rusak, yang membentuk itu siapa? Yaitu dari ribosom, yaitu proses sintesis protein oleh ribosom di dalam sel. Ada juga protein yang disimpannya dalam kantung vesikal. Contohnya apa? Contohnya itu adalah lisosom. Lisosom itu kan terbentuk dari kantung yang kemudian ada enzim di dalamnya untuk proses pencernaan intraseluler. Jadi protein yang dihasilkan di seluruh tubuh makhluk hidup itu berasal dari organel yang tidak bermembran ini, yaitu ribosom. Nah, selanjutnya kita akan bahas sentrosom untuk komponen fungsional sel organel yang tidak bermembran. Untuk sentrosom itu yang mana? Karena ini kalau diminta nunjuk aja yang ini. Ada 2 tabung. Ya, inilah yang disebut dengan sentrosom. Nah, sentrosom itu terdiri atas 2 sentriol. 2 sentriol. Jadi sentriol itu separuh dari sentrosom. Satu pasang sentriol itu membentuk sentrosom. Oke, untuk kalau kita gedein sentriol ini terdiri lagi atas 9 berkas mikrotubuli. 9 berkas itu maksudnya yang mana? Nah, satu berkas mikrotubuli itu gini. Satu berkas mikrotubuli itu terdiri atas 3 terdiri atas 3 mikrotubuli ya. Nah, jadi ini disebutnya satu berkas mikrotubuli terdiri atas 3 mikrotubul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inilah yang dimaksud dengan sentriol, terdiri atas 9 berkas mikrotubul. Nah, 2 pasang sentriol yang selanjutnya disebut dengan sentrosom. Jangan bingung ya. Satu berkas mikrotubul itu terdiri atas 3 mikrotubul, satu sentriol itu terdiri atas 9 berkas mikrotubul. Kemudian satu pasang sentriol atau 2 sentriol itu akan membentuk satu sentrosom di dalam sel. Nah, kemudian dari sentrosom ini akan terdapat penjuluran mikrotubulus. Ini pada saat proses pembelahan sel. Nah, kalau pada proses pembelahan sel, yang paling si sentriol ini terlibatnya pada proses interfase, kemudian profase, metafase, anafase ya. Di situ juga terlibat, tapi interfase profase ini di mana pada proses interfase sentriol bereplikasi. Jadi masing-masing sentriol ini akan bereplikasi, berarti satu sentriol bereplikasi membentuk satunya lagi. Jadi ada 2. Kalau ada 2 sentriol berarti membentuk 2 sentriol, maka akan terdapat 2 sentrosom pada proses interfase saat pembelahan sel. Nah, kemudian pada profase di sini benang-benang spindle itu akan terbentuk. Nah, benang spindle inilah yang akan mengikat dari si kromosom untuk bergerak saat proses pembelahan sel sehingga terbentuk 2 sel kalau pada mitosis. Nah, bagian yang mana yang mengikat itu? Ternyata ini adalah kromosom. Ini adalah kromosom. Nah, di bagian tengah kromosom itu kan ada sentromer ya, yang padat akan DNA di bagian dari kromosom. Di bagian kiri dan kanan dari sentromer itu ada yang disebut dengan kinetokor. Nah, kinetokor inilah yang sebagai tempat pengikatan benang-benang spindle yang kemudian akan menarik atau menggerakkan si kromosom kalau metafase itu berkumpulnya di bidang ekuator, dan pada fase anafase dia akan bergerak ke 2 kutub. Nah, kutub dari sel pada proses pembelahan sel itu dibentuknya oleh
sentrosom ini ya. Oke, jadi ini fungsi dari sentrosom, yaitu berperan dalam proses pembelahan sel. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas komponen fungsional sel yang terdiri atas organel bermembran yang ada yang terkait sistem endomembran sama tidak terkait sistem endomembran.